atau kepanjangannya adalah Pemantau Keuangan Negara Republik Indonesia. Dalam rangka apa ini, Pak Terserta? Di Pengadilan Tata Usaha Negara Betul Provinsi Lampung. Dari bagaimana, Pak? Ini tablet bosan itu. Tablet? Bosan dan pemburu korupsi. Oh, tablet dia. Jadi terima kasih kepada tim pemantau keuangan negara dan relawan di seluruh Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Demikian juga kepada sahabat-sahabatku masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Saya Pak Tarsiotang, Ketua Umum Pemantau Keuangan Negara, saat ini sudah melaksanakan sidang panggilan tata usaha negara Provinsi Lampung. Baru tadi kita laksanakan sidang tadi ini dengan tergugatnya adalah Kepala Desa Negeri Agung Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Waikanan. Nah, kenapa bisa sampai ke persidangan Petun ini? Karena apa? Kita sudah melaksanakan gugatan di Komisi Informasi Lampung. Di Komisi Informasi Lampung, yang kita minta adalah masalah peraturan desa tentang APBDes dan peraturan desa tentang laporan APBDes. Namun, oleh Komisi Informasi Lampung, gugatan atau PKN ditolak dengan alasan karena PKN alamatnya salah. Katanya alamat yang tertulis di pok surat kita adalah Jalan Caman Raya. Dinyatakan Raya Caman. Nah, terus mereka lihat mungkin pelang di sana, pelang itu mungkin salah tulis di situ ya, Jalan Raya Caman. Nah, itu mereka bikin alasannya. Jadi alasannya hanya permasalahan alamat. Ya? Padahal di persidangan kita sudah sebut bahwa alamat yang jelas adalah di Jalan Caman Raya. Jalan Caman Raya. Artinya itu kan fakta-fakta hukum di persidangan. Nah, mestinya Komisi Informasi itu mengkaji atau mengambil fakta-fakta hukum yang ada di persidangan. Ya kan? Yang kedua, bahwa PKN katanya membuat tulis. Memang di perguruan informasi kami ada memang satu tulis, yaitu bahwa PKN peran serta masyarakat sesuai dengan PP 43 tahun 2018 tentang peran serta masyarakat. Pengawalan tindak pidana korupsi. Iya. Memang ada syarat tulis di situ. PP 43 tahun 2020 kan? Ya. Nah, itu di dalam persidangan juga sudah kita sampaikan bahwa itu salah tulis. Iya, namanya manusia ya. Namanya manusia yang benar adalah PP 43 tahun 2018. Ya. Itu dipersoalkan. Ya. Jadi hanya gara-gara itu, hanya salah itu, akhirnya PKN dikalahkan. Mestinya Komisi Informasi itu kan dibentuk untuk membela hak-hak rakyat kan? Betul, Sesuai dengan Undang-Undang Konstitusi pasal 28 bahwa masyarakat berhak mendapatkan informasi publik. Maka untuk melindungi hak konstitusi rakyat ini yang pasal 28 tadi, maka dibuatlah Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik ya, Pak ya. Nah, biar lebih efektif untuk membela rakyat, maka dibuatlah Komisi Informasi. Kan itu. Yang gunanya adalah untuk melindungi rakyat. Ya kan? Nah, pertimbangan kembali lagi ke kasus ini. Masa hanya gara-gara Jalan Caman Raya sama Jalan Raya Caman dipersoalkan? Di mana membela rakyatnya itu? Mestinya komisi itu kan wawasannya itu kan wawasan kerakyatan. Wawasan reformasi kan gitu kan. Jadi pada intinya masyarakat kecil dihadapkan dengan alasan ataupun pembenaran dari kenyataannya seperti itu, membingungkan gitu ya Pak maksudnya Pak? Bukan yang bingung, kita bingung. Iya. Bingung. Bingung.
Membingungkan. Jadi masyarakat ini dibenturkan dengan kebingungan. Pembohongan kalau kita Ya, bilang. ya. Terus poin ketiga Pak Ketum sebagai Pak Ketua PKN RI, Iya. Pemerintah Keuangan Negara, apa harapan Bapak terhadap Majelis Hakim Petun di Provinsi Lampung Republik Indonesia seperti itu? Ya kita mengharapkan bapak-bapak hakim ini, ya kan, bapak hakim ini ya, Ya, ya beliau-beliau ini haruslah tegakkan hukum konstitusi ya, pasal 28 Undang-Undang Dasar 45 bahwa itu adalah hak dasar masyarakat, ya, keterbukaan informasi publik, dan turunannya adalah Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, termasuk Perki nomor 1 tahun 2013 tentang persidangan di Komisi Informasi. Ya kan? Karena apa? Kita ini kan rakyat ini kan, dalam rangka membantu rakyat. Karena apa? Mungkin kita tahu bagaimana status korupsi di Indonesia ini kan. terus. Tujuan kita untuk itu. Bayangkan Pak, sampai Bapak ini dari Waikanan harus pakai biaya ke sini kan, sampai ngutang ini, ya kan? Hanya bisa menegakkan hukum. Jadi mohon izin Pak Ketum bertanya. Jadi yang dihadirkan itu apakah langsung Pak Kepala Kampung yang bersangkutan, apakah memakai pengacara apa dan sebagainya? Nah kita juga jadi bingung ini. Sementara mestinya kan dia pakai pengacara, berarti kan menggunakan uang rakyat kan? Iya. Rakyat juga nanti yang dibebani. Iya. Kan untuk rakyat. Padahal yang kita minta ini Iya. peraturan desa tentang APBDes. Iya. Lah itu kan terbuka untuk umum kan? Iya. Perdes loh, sama laporan pertanggung jawab. Hanya itu yang kita minta, apa susahnya? Nah kembali lagi, ya ini karena apa? Tanda kutip. Apakah ini karena kesombongan? Apakah keangkuhan? Apakah di situ ada, dan tanda kutip ya, unsur-unsur korupsinya, Iya. Iya. penyimpangannya? Kok sampai nggak mau ngasih? Ya kan? Nah tentunya ketika apabila dokumen itu dapat, itulah yang dibawa oleh tim lapangan saya ke lapangan untuk cek and dicek sesuai dengan fungsi dan visi dari pemantau penyelenggara perkumpulan masyarakat yang berserta membela rakyat. Terus sejauh ini Pak, kami juga tadi mengamati dari persidangan tentang permasalahan termasuk legal standing ya Pak, ada pembahasan sedikit tadi. Jadi sejak kapan pemantau keuangan negara didirikan Pak? Izin Pak Ketum bertanya. Pemantau keuangan negara ini sudah kita bentuk tahun 2015, Oktober 2015, dan kita sudah memiliki hampir 300 tim kabupaten. Dan terkait ini sudah bersidang mulai dari Komisi Informasi Sabang sampai Merauke. Mungkin sudah 100 kali putusan memenangkan PKN dengan alamat Jalan Caman Raya. Jadi intinya itu sudah menjadi acuan jika pembalasan alamat dan legal standing begitu. Ya, menjadi acuan bahwa kita sudah pernah PKN itu memenangkan perkara Dengan menggunakan alamat itu. Iya. Enggak, jangankan di luar, di Komisi Informasi Lampung, Iya. di Komisi Informasi Lampung di bulan Januari ya, di Januari kita itu legal standing kita dibenarkan Iya. bahwa pemantau penyelenggara mempunyai legal standing sebagai pemohon. Oh. Memang waktu itu ada kesalahan, masalah waktu kita kadaluarsa. Iya. Karena ini anggota saya ini dia melebihi 30 hari. Iya. Akhirnya kita dikalahkan sana masalah waktu, bukan masalah legal standingnya. Siap. Nah, kan kita ulangi lah itu. Kita ulangi lah kan, kita minta lagi, kita sesuai dengan PRI 30 hari. Nah, oleh PRI melihat, pas 30 hari, dicari lagi kesalahan masalah legal standing. Balik lagi ke tempat tadi. Tanya kan? Iya. Izin Pak Ketum. Terus poin ke berikutnya, untuk di Provinsi Lampung sendiri sudah dibentuk berapa tim di kabupaten? Di Lampung, Ya. sudah banyak. Sudah banyak ya Pak? Nah, ini Waikanan, Ya. ini Lampung Utara, ini Utara, ini Pesawaran, Oh iya. belum lagi Jadi Lampung. sudah ada beberapa kabupaten sudah ada dibentuk tim PKN ya? Termasuk Bandar Lampung, Ya, Mesuji, Lampung Tengah, Lampung Tengah, Pringsewu, Pringsewu, sudah semua tim PKN ada di
Provinsi Lampung. Insya Allah mungkin suatu saat akan kita undang pejabat di sini dalam rangka pengukuhan semua tim PKN yang ada di Lampung Utara. Di Lampung. Siap. Nah, jadi izin Pak Ketum selaku Ketua Umum Pemantau Keuangan Negara Republik Indonesia. Jadi apa harapan Pak Ketum memotivasi anggota ataupun tim pemantau keuangan negara yang ada di provinsi, kabupaten, seluruh Republik Indonesia dengan perjuangan seperti ini? Jadi motivasinya, harapannya seperti apa ke depannya Pak Ketum dalam membantu peran serta masyarakat, membantu pemerintah untuk mengawasi tindak pidana korupsi seperti ini? Nah, saya termotivasi saya sesuai dengan visi daripada PKN membantu pemerintah dalam hal pemberantasan korupsi. Dan saya juga termotivasi laporan dari tim PKN yang ada di seluruh Indonesia. Pada umumnya aparat birokrasi itu melakukan pembunuhan terhadap masyarakat, oknum-oknum loh ya. Sehingga saya harus turun ke lapangan dan memperlihatkan kepada tim seluruh PKN yang ada di Indonesia, mereka saya kasih pelajaran. Saya tidak mau, makanya saya membuat anggota tim PKN ini betul-betul menguasai undang-undang dan aturan tentang pemberantasan tindak korupsi. Karena apa? Karena itulah nanti langkah awal sebagai senjata mereka untuk melawan para koruptor ini. Jadi saya ingin melatih sesuai doktrin PKN, cari, temukan, dan laporkan. Dan PKN tidak ada tentang mundur, maju terus. Terima kasih Pak Ketum atas keterangannya, atas konfirmasi hari ini. Semoga Pak Ketum, Ketua Umum Pemantau Keuangan Negara, dalam keadaan sehat selalu dan diberi semangat juang seperti bagaimana Indonesia merdeka, katakanlah semangat juang dari tahun 1945. Jadi harapan kami juga terus berjuang Pak Ketum, karena saya lihat dan saya pandang di sini anggota ataupun tim PKN berjuang dengan apa adanya, tapi tetap optimis untuk ke depan seperti itu, karena membantu pemerintah dalam pengawasan tindak pidana korupsi. Jadi demikian saya sampaikan kepada seluruh tim PKN, mulai dari Sabang sampai Merauke. Anda lihat sendiri, saya datang ke sini, saya jauh-jauh dari Jakarta, meninggalkan pekerjaan saya. Tim Kuai Kanan jauh-jauh dari Kuai Kanan berapa kilometer? 230 km dengan segala resiko perjalanan, dengan segala biaya. Bayangkan Bapak ini sampai ngutang loh. Itulah hanya demi sebuah kebenaran. Hanya demi sebuah kebenaran dan sebuah panggilan hati dan membela negaranya sesuai dengan hak konstitusi masyarakat pasal 27, pasal 30 Undang-Undang tentang bela negara. Itulah yang ada di benak Bapak ini, tim PKN Kuai Kanan, termasuk dari Lampung Utara, Pesawar, dan dari beberapa kabupaten Lampung Barat Utara. Bayangkan naik motor Pak, naik motor 2 jam, 4 jam, hanya ingin belajar dan ketemu dengan ketua umumnya. Hanya sebuah kerinduan ketemu dengan ketua umumnya. Artinya ketua umumnya bukan karena ketua umum, tapi pemantau keuangan negaranya. Jadi saya minta kepada seluruh tim PKN yang ada di mulai dari Sabang sampai Merauke, mari kita bersatu. Dan kalian belajar. Kalian kuasai semua senjata pamungkas PKN agar apa? Agar tidak ada lagi pembodohan kepada masyarakat oleh oknum-oknum birokrasi. PKN harus bisa sebagai katalisator, sebagai pioner di tengah-tengah masyarakat. Berikan mereka pembelajaran. Ajak, bangun mereka. Untuk apa? Untuk menekan birokrat, oknum-oknum birokrat yang mencoba-coba lagi melakukan pembunuhan kepada rakyat. Karena ini sudah zaman milenium, bukan lagi zaman penjajahan. Saya minta seluruh tim PKN kita bersatu semua. Karena kita demi rakyat dan demi keadilan. Itu dari saya atas Yotang.
saya minta duanya saya kembali ke Jakarta. Dan kepada kalian yang ada di Lampung ini, kalian satukan langkah, satukan komando. Begitu aja. Mungkin ada yang dari kemudian CPK. Ada nih? Ya. Ibu, mana kamu? Coba kamu ini seluruh Indonesia nih. Oh, iya. Darsono bilang. Perkenalkan, nama saya Sudarsono, PKM dari Lampung Utara. Jadi kami di sini hanya menjalankan amanah hak konstitusi daripada rakyat, dan menjalankan undang-undang pemerintah, mendukung program pemerintah memberantas korupsi. Oleh itu kami dengan segala kekurangan kami, kemiskinan kami, tapi kami memiliki semua juang untuk memperjuangkan hak-hak rakyat dan ingin memberantas korupsi dan ingin menyadarkan seluruh badan-badan publik yang korup, yang korup. Itu aja dari saya. Terima kasih. Dah. Siapa yang mau foto?